Shalom, kembali lagi bersama saya dalam program Rema, di mana kita di sini akan membahas senantiasa firman Allah, karena firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang di jalan hidup kita. Nah, saudara, kita sudah berada di dalam Ulangan pasal yang kedua. Ya, saya yakin bahwa setiap kita pernah melakukan perjalanan tour, entah itu ke jarak yang jauh atau jarak yang dekat. Entah itu saudara bersama beberapa orang saja, atau satu keluarga, atau itu satu rombongan besar. Nah, saya kira saudara-saudara, tour atau perjalanan tour ini saudara-saudara, ya biasa 2 hari, 3 hari, paling lama seminggu atau sebulan, itu biasanya sudah sangat lama sekali. Ya. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Ulangan pasal yang kedua, saudara-saudara, kita menemukan bahwa perjalanan tour yang terlama yang pernah terjadi dan terpanjang adalah perjalanan orang Israel. Orang-orang Israel, saudara-saudara, sudah disertai oleh Tuhan, dipelihara Tuhan. Ketika tidak ada air, diberi air. Ketika tidak ada makanan, Tuhan berikan makanan, yaitu makanan para malaikat dari surga, langsung disuplai, saudara-saudara. Tuhan mengirim daging kepada mereka, dan apa yang mereka perlukan Tuhan menyediakan. Tuhan sendiri yang menaungi mereka pada waktu siang dari teriknya matahari di gurun, saudara-saudara, dengan tiang awan. Pada waktu malam, karena dingin di padang gurun, saudara, dan gelap, Tuhan hadir dalam tiang api dan menerangi dan menghangatkan mereka. Saudara-saudara yang saya kasih, tidak ada yang kurang sampai mereka tiba, saudara-saudara, di gerbang daripada tanah perjanjian itu, dan mengirimkan atas permintaan mereka, mengirimkan 12 pengintai, satu dari setiap suku. Dan ketika itulah, saudara, terjadi sesuatu, bahwa ketika mereka pulang dari pengintaian, 10 orang menyampaikan perkataan-perkataan yang dikatakan, saudara, tidak baik, yang merusak dan mempengaruhi umat Israel, saudara. 10 orang ini telah membuat orang Israel menjadi takut untuk masuk ke tanah perjanjian, menjadi hilang kepercayaan akan janji Allah. Mereka masuk ke tanah perjanjian itu, saudara-saudara. Nah, hanya Kaleb dan Yosua lah yang tetap berpegang teguh pada janji Allah itu, bahwa mereka pasti bisa, Tuhan pasti seperti Dia berjanji Dia akan berikan. Nah, saudara yang saya kasihi, karena akibat dari ketidakpercayaan mereka, mereka memberontak terhadap Musa, terhadap Allah, dan berkata, mengapa kami tidak mati di padang gurun saja? Seandainya kami mati saja di padang gurun, dan atau lebih baik kalau kami kembali atau tinggal di Mesir. Nah, akibat dari perkataan mereka ini, Tuhan berkata, okelah kalau begitu. Kalian berdasarkan, saudara-saudara, ya, pengintaian mereka selama 40 hari, maka Tuhan akan membuat 40 hari menjadi 40 tahun. Satu hari dihitung 1 tahun. Mereka akan mengembara berjalan di padang gurun sampai semua generasi yang umurnya 20 tahun ke atas yang mengeluarkan perkataan, lebih baik kami mati di padang gurun, habis, barulah mereka akan masuk. Anak-anak mereka yang mereka khawatirkan tidak akan masuk ke tanah itu, justru mereka lah yang akan dibawa Tuhan dan masuk ke dalam tanah perjanjian itu. Itulah sebabnya kitab Ulangan seperti kita bahas ada. Ya, Musa harus mengulangi, menceritakan perjalanan yang tidak mereka kenal sebelumnya, karena anak-anak itu masih kecil, ada yang baru lahir mungkin. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, akhirnya
Mereka harus melakukan perjalanan terpanjang saudara-saudara dan terlama. 40 tahun lamanya mereka berjalan di padang gurun. Kalau taurnya di tempat yang ada air mancur, taurnya saudara-saudara di daerah yang daerah yang bagus, yang cantik, pemandangan-pemandangan yang indah, saudara-saudara, saya kira tidak ada masalah. Tetapi persoalannya ini padang gurun. Dan di padang gurun itu mereka semuanya yang umur 20 tahun ke atas mati binasa. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita perlu belajar bersama-sama. Hati-hati dalam kita berkata-kata. Hati-hati dalam kita sebagai anak-anak Tuhan. Ada banyak saudara-saudara kehidupan kita harus berputar di situ lagi, dan tidak mengalami peningkatan dalam hidup ini, saudara. Oleh karena apa, saudara-saudara? Oleh karena mulut kita bersungut-sungut, selalu saudara-saudara mengatakan hal-hal yang negatif, selalu saudara-saudara menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain atas situasi-situasi yang kita hadapi. Dan saudara, inilah yang membuat saudara-saudara banyak orang percaya berputar-putar dalam kehidupannya, berputar-putar juga dalam pertumbuhan rohaninya, tidak mengalami pertumbuhan yang baik, yang signifikan. Oleh karena apa, saudara-saudara? Oleh karena sikap hati yang nyata melalui perkataan-perkataan di mulutnya. Sikap hati yang tidak betul-betul bertobat. Sikap hati, saudara-saudara, yang tidak mengalami akan anugerah Allah yang sungguh-sungguh dibersihkan dari hari ke hari. Hidup tidak dalam perkataan atau firman Allah. Nah, firman Allah itulah saudara yang mengajar kita, menyatakan kesalahan kepada kita, mendidik kita saudara-saudara, membimbing kita mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Nah, saudara yang saya kasih, banyak orang yang mungkin rajin ke gereja, rajin bersekutu, rajin saudara doa, bahkan dia pendoa syafaat, tapi mulutnya, saya menemukan dan melihat banyak pendoa-pendoa syafaat, mulutnya tidak baik. Di tempat doa, di tempat persekutuan begitu bagus, begitu manis melayani tapi di rumah saudara-saudara, terhadap suami, terhadap anak-anak, atau suami terhadap istri, ya, wah, itu saudara-saudara perkataan-perkataan yang kurang baik dan tidak pantas bagi seorang yang disebut pendoa, saudara-saudara. Seringkali ini yang membuat doa-doa banyak yang terhalang kemungkinan, saudara, dan membuat banyak doa-doa para pendoa syafaat ini bukan memperbaiki keadaan, tetapi semakin membuat keadaan runyam, saudara-saudara. Karena waktu doa begitu hebat perkataan yang baik keluar, tetapi di luar dari itu, saudara, sikap hati dan hidup, saudara-saudara, itu seringkali menemukan pendoa-pendoa yang cara hidupnya, pola hidupnya masih ada kepahitan hati, mudah tersinggung, mudah saudara marah, mudah sakit hati, mudah pahit hati. Inilah semua saudara-saudara. Nah, mari kita belajar melihat bahwa sikap-sikap seperti inilah yang telah membuat orang Israel ini berkeliling 40 tahun lamanya dan mati binasa di padang gurun. Berapa banyak orang percaya seperti ini, saudara-saudara, yang terus mengeluh karena merasa udah lama berdoa, lama jadi pendoa, sudah rajin gereja, rajin melayani, tapi tidak mendapat jawaban-jawaban atas kehidupannya. Mari kita mengoreksi dengan benar dan baik, saudara-saudara. Seringkali inilah persoalannya. Ya, di mulut kita lain, di dalam hati juga berbeda, saudara-saudara. Dan ya, sikap hidup kita juga berbeda. Mari kita menyatukan, menyingkronkan semua melalui kebenaran firman Allah dalam hidup kita yang kita hidupi. Bahwa hati kita, pikiran kita, perkataan, perbuatan kita itu berjalan bersama-sama dalam satu kesatuan dalam kebenaran firman Allah. Karena dengan apakah seorang dapat seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Hanya dengan memeliharanya sesuai dengan firman Allah. Karena itu penting kita membaca firman Allah, merenungkannya setiap hari dan melakukannya dalam kehidupan kita, menjaga mulut kita dengan baik, saudara-saudara.
Nah, biarlah mulut kita adalah mulut yang menyembah, biarlah mulut kita adalah mulut yang memuji, mulut yang memberikan kekuatan, semangat, membangun saudara-saudara. Ya, puji Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini menghindarkan kita untuk berjalan di padang gurun. Nah, banyak orang Kristen sudah bertahun-tahun dari lahir Kristen, melayani rajin saudara, tapi terus merasa kekurangan, gersang. Padahal Tuhan berkata, kalau Tuhanlah gembala kita, maka kita akan selalu segar, selalu dikenyangkan saudara-saudara. Disegarkan, jiwa kita akan selalu mengalami ketenangan, kesegaran. Tapi banyak orang Kristen yang tidak tenang, yang tidak segar saudara-saudara jiwanya. Dan itu nyata dari perkataan dan tindakan-tindakan hidup bahwa di dalamnya tidak mengalami kebugaran secara rohani. Nah, ini hanya bisa terjadi saudara kalau kita terus tekun menjadi pelaku firman. Hidup intim dengan Allah saudara-saudara. Hidup intim dengan Allah. Dan itu akan nyata dalam cara kita berpikir, dalam cara kita bertindak dan berbicara saudara-saudara. Dalam hidup perkataan kita akan nyata semua. Puji Tuhan, kiranya kebenaran ini memberkati kita semua dan membawa kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang selalu segar, selalu bugar, saudara-saudara. Karena kita hidup dalam kebenaran firman Allah. Tidak hidup dalam kebenaran kita sendiri. Tidak hidup dalam pikiran-pikiran kita sendiri yang kita pikir benar. Firman Allah lah satu-satunya kebenaran. Dan itulah yang membuat kita bisa hidup juga secara baik dan benar, saudara. Apabila firman hidup di dalam kita dan kita mau hidup di dalamnya. Tuhan memberkati saudara-saudara semuanya dan anugerah berkat penyertaan kasih Tuhan melimpah atas hidupmu senantiasa. Haleluya. Terpujilah Dia. Saya Pastor Samuel menyampaikan salam restorasi.